Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa saham yang kemungkinan kelihatannya dari istilahnya dari technical analisisnya saham-saham ini menarik ya untuk mulai kita cicil masuk, di mana dia bisa dibilang untuk trennya sendiri saham ini sudah masih uptrend, atau ada beberapa yang bisa dibilang sudah berhasil breakout dari area resisten terdekatnya, atau ada yang sudah berhasil bisa dibilang memulai fase reversalnya atau mengakhiri fase downtrendnya. Jadi di sini saya menemukan ada 8 saham, dan kemudian nanti kita akan lihat bareng-bareng apa-apa aja sahamnya, dan kita akan lihat dari risk rewardnya. Tentunya di sini saya akan memberikan dari technical analisisnya aja. Oke, untuk saham yang pertama ada saham ADES ya. Oke, saham ADES ini sendiri kalau kita lihat dari trennya sendiri cukup menarik, atau bisa dibilang masih uptrend, di mana MA50 masih berada di atas MA200-nya di sini, dan kemudian saat ini harganya masih tetap solid berada di atas MA50 ya, di mana sebelumnya pernah tersentuh ya tanggal 7 Juli kemarin 2022. MA50-nya pernah tersentuh dan kemudian dia lanjut naik lagi, dan kemudian saat ini masih tetap konsisten berada di atas MA50-nya. Oke, dan kemudian di sini saya buatkan area support strukturnya ya di sini, di mana batas atasnya adalah di harga 5.800 dan batas bawahnya di harga 5.500 ya di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri untuk saham ADES ini, kalau kita masuk di harga closing hari ini adalah di harga 6.250, dan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area ini ya, dimana area sini tadi kan di harga 5.500. Kita cut lossnya satu tick atau dua tick terserah, misalnya di sini misal di harga 5.400 dengan persentase sekitar 13,60%, dan target terdekat kita untuk saham ADES ini atau target yang maksimalnya aja kita buat aja di harga 7.950, di mana itu adalah area resisten tertinggi sebelumnya di sini ya, di tanggal 28 Juni 2022 ya. Nah, dengan persentase akan kita dapat sekitar 27,20%. Tentunya di sini untuk risk rewardnya bisa dibilang menarik ya, tapi yang perlu kita perhatikan adalah risknya sendiri, dimana risknya bisa dibilang sudah lebih dari 10%, walaupun target take profitnya juga sudah lebih dari 10% atau bahkan lebih dari 20%. Tapi kalau kita beruntung, kalau dia naik, kita akan dapat sekitar 27%-an. Tapi kalau ternyata kita masuk di harga closingnya kemarin, atau hari ini maksud saya, di harga 6.250, dan kemudian dia ternyata bergerak turun dan kemudian kita harus cut loss, kita harus siap merelakan sekitar 13,60%. Jadi persiapkan ya. Jadi kalau emang mau masuk saham ADES ini harus siap, harus tahu ketika dia tidak bergerak sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus rela kehilangan 13,60% kalau kita masuk sekarang. Tapi kalau kita mau sabar, kita masuk nanti ketika dia kasih harga-harga diskon, atau kita antri aja misal di harga-harga 5.750-an, ketika nanti dia turun dan kemudian dia ada kemungkinan dia naik lagi membentuk ekor-ekor seperti ini ya, kalau dikasih ya. Oke, jadi tujuannya untuk apa? Untuk memperkecil resiko atau risk kita, atau batasan cut loss kita ya. Oke, seperti itu ya untuk saham ADES ini. Selanjutnya ada saham BES. Nah, saham BES ini juga bisa dibilang kalau saat ini sendiri strukturnya sudah mulai menarik ya, dimana dia kemarin sudah terbentuk pola golden cross, dimana MA50 sudah memotong ke atas MA200-nya. Dan kemudian di sini strukturnya juga bisa dibilang sempat kemarin terbentuk lower low ya, ketika dia sebelumnya sudah konsisten membentuk lower high. Di sini lower high pertama, lower high kedua, dan kemudian terbentuk lower low di sini. Tetapi dia ternyata berhasil nge-breakout lagi atau ngejebol lagi area ini, dan kemudian berada di atas MA50 dan MA200-nya kembali, dan kemudian dia lanjut menguat ya. Di sini sempat tertahan di harga 141 ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Ini adalah area resisten sebelumnya di tahun 8 Oktober 2021, dan kemudian dia reject beberapa kali, 3 candle di sini, 3 candle merah, dan kemudian hari ini di tanggal 3 Agustus 2022 ini dia berhasil di breakout dengan menguat 4,35%, di mana area ini adalah harga batas tertingginya adalah di harga 143, dan hari ini dia closingnya di harga 144, berarti dia sudah berhasil breakout ya. Jadi di sini ada nilai plusnya, di mana saat ini dia sudah terbentuk golden cross, di mana MA50 sudah memotong ke atas MA200-nya, dan kemudian dia sudah nge-breakout area resisten tertinggi sebelumnya di bulan Oktober 2021 ini. Oke, jadi target selanjutnya saham BES ini akan kemana? Jadi untuk kalian yang masih punya saham BES ini, selagi dia masih berada di atas harga 141 masih aman ya, atau selagi dia belum menembus harga 140-an masih aman.
Oke, kita akan cari area resisten selanjutnya. Mungkin kita akan lihat dari area support resisten terdahulu ya. Oke, di sini ada area supportnya. Di sini saya akan bungkus area support dan kemudian saya akan hubungkan ke sana. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah area selanjutnya. Jadi di sini ada area support sebelumnya ya, di sini support, dan kemudian ketika support di breakdown berubah fungsi menjadi area resisten di area sini ya. Ini resistennya, dan kemudian di sini sebelumnya adalah area supportnya. Nah, jadi target selanjutnya adalah di harga 100 berapa ini? Di harga 165, atau sebelumnya juga ada support minor mungkin, tapi jaraknya terlalu dekat jadi saya tidak akan terlalu ambil pusing ya. Oke, di sini juga ada sebenarnya. Coba kita lihat aja. Oke, di sini mungkin bisa buat setipis ini aja ya. Oke, seperti ini ya. Dimana ini juga sama sebelumnya, ini juga sempat berfungsi menjadi area support sebelumnya. Ketika naik atau mental, ketika di area sini di resisten, dan kemudian dia turun ke harga 155, dan kemudian dia naik lagi, dan kemudian akhirnya di breakdown, dan kemudian di sini retest menjadi area resisten selanjutnya. Di sini resisten, dan di sini juga menjadi area resistennya, dan kemudian dia lanjut longsor. Jadi target selanjutnya ada dua target ya berarti ya. Target pertama adalah di harga 155, dan target selanjutnya adalah di harga 167. Kalau 155 ini berarti berhasil ditembus, dia selanjutnya akan ke harga 167-an ini. Oke, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Kalau kita masuk di harga closing hari ini di harga 144, dan batasan cut loss kita buat 1 tick atau 2 tick atau 3 tick mungkin di bawah area sini ya. Coba ini 1, 2, 3. Oke, saya buat aja di harga 139 maksud saya, dan target terdekat kita resistennya ada di harga 155 dengan presentasi 7,64%. Kalau dia tertahan di area resisten ini, kalau harga 155 ini berhasil ditembus, target kita selanjutnya adalah di area resisten 167 ini dengan presentasi 15,97%, dan batasan cut loss kita tetap aja di sini 2 tick atau 3 tick di bawah area resisten ini atau supportnya ini ya, di bawah harga 141. Anggap aja kita buat di harga 139 dengan presentasi 3,47%. Tentunya menarik ya, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 5%, dan kemudian target take profit target kita juga sudah bisa dibilang sudah lebih dari 5%, dan kemudian target selanjutnya atau target selanjutnya terdekatnya sudah lebih dari 10% juga ya, jadi sekitar 15,97% di harga 167-nya. Selanjutnya ada saham BMTR. Nah, BMTR ini juga sama ya, posisinya sama seperti saham BES tadi, cuman kalau saham BES tadi dia baru aja terbentuk golden cross, cuman kalau saham BMTR ini sendiri dia sudah lama ya terbentuk golden crossnya di tanggal 8 Juni, dimana MA50 motong ke atas MA 200-nya, dan kemudian ketika dia konsisten berada di atas MA50-nya, dan kemudian kemarin dia ngegas berhasil nge-breakout area resisten ini di sini di harga 342 ini, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Di sini di tanggal 24 Agustus 2020, di sini di resisten selanjutnya di 21 Desember 2020, dan kemudian resisten selanjutnya di tanggal 10 Juni 2021, dan kemudian kemarin berhasil di breakout ya di sini. Nah, sebenarnya masih tertahan, dan kemudian di tanggal 29 Juni kemarin berhasil di breakout, dan kemudian dia lanjut menguat sekitar 23%-an ya, dan kemudian di sini masih tertahan. Di sini dia ada candle rejection ternyata. Ya, sebenarnya sempat menyentuh harga tertingginya juga di harga 470-an juga ya. Tapi closingnya di harga 398, sehingga di sini merah ya untuk candlenya. Di sini itu adalah area, bisa dibilang area resisten sebelumnya di sini ya. Oke, bisa kita lihat ini adalah area resisten sebelumnya di tanggal 8 November 2019 ya. Dan kemudian dia berhasil di breakout di tanggal 2 Agustus 2022, dan kemudian hari ini tanggal 3 Agustus ini dia bisa dibilang retest untuk menjadikan area resisten di breakoutnya untuk berubah fungsi menjadi area support selanjutnya. Oke, jadi kita lihat aja apakah dia akan mantul di area sini atau enggak. Kalau mau masuk pun sebenarnya enggak masalah juga ya. Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Misal kita masuk di harga 416 ini, dan batasan cut loss kita buat aja 1 tick atau 2 tick di bawah area sini, misal di sini di harga 404, dan target terdekat kita coba kita akan cari resisten selanjutnya di sini.
sini. Nah, seperti ini ya. Nah, itu adalah area resistance sebelumnya ya. Nah, jadi misal kita nanti masuk, kalau emang mau masuk dulu di harga 416 ini, ya sebenarnya nggak masalah juga. Batasan cut loss kita di harga 404 dengan presentasi 2,88% dan target selanjutnya adalah di harga sini, atau kita maksimalkan aja di harga 498 ini dengan presentasi 19,71% ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang cukup menarik ya, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 5% atau sekitar 2,88% ya. Jadi terserah mau pilihannya mau masuk sekarang atau tunggu candle konfirmasinya. Jadi bisa ada dua pilihan ya. Kalau mau masuk di harga 416 ini juga nggak masalah juga, dimana trennya juga di saham ini masih bagus, masih bergerak uptrend, dan kemudian saat ini bisa dibilang dia retest area resistennya. Tapi kalau emang mau nunggu dia terbentuk candle pantulan ya juga nggak masalah juga ya. Oke, seperti itu ya. Cuman di sini kita akan menghitung dari risk rewardnya, kita asumsikan dari harga closing hari ini di harga 416. Misal kita masuk di harga 416 dan batasan cut loss kita di harga 404 dengan presentasi cut loss kita 2,88% dan target kita di harga 498 atau target selanjutnya maksudnya dengan presentasi 19,71%, yang mana itu adalah area resisten sebelumnya di tanggal 14 Juni 14 berapa ini? Di tanggal, sebentar saya paskan dulu ya daripada salah informasinya, di tanggal 17 Juni 2019 ya, berarti sekitar 3 tahun yang lalu ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham BRPT. Nah, BRPT ini juga menarik ya, dimana kalau kita lihat saham BRPT ini, kita lihat dari tren besarnya atau tren jangka panjangnya saham ini, di sini dia adalah struktur downtrendnya, dimana semakin lama resistennya semakin lama semakin turun ya. Jadi resisten awalnya di sini dan kemudian terbentuk higher low atau resisten yang semakin lama semakin turun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 9, dan kemudian kita hubungkan menggunakan garis support garis resisten trendline downtrend seperti ini. Dan kemudian ternyata hari ini atau kemarin ya, kemarin di tanggal 1 Agustus kemarin dia sudah berhasil breakout dari area resisten trendline downtrend ini, dan kemudian dia juga sudah retest ternyata di sini di tanggal 2 Agustus kemarin, dimana ini adalah area resistennya. Di sini area resisten sebelumnya di tanggal 22 Juli 2022 berhasil retest di sini, dan kemudian hari ini dia menguat lagi 4,19%. Nah, jadi target selanjutnya kemana untuk saham BRPT ini? Di sini ada area resisten ya, coba kita lihat di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Coba kita lihat, kita masuk di harga closing hari ini di harga 995 dan batasan cut loss kita buat aja di bawah support strukturnya ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kenapa kita buat cut lossnya di bawah support strukturnya ini? Karena kalau dia seumpama nanti bergerak turun lagi atau ngejebol support strukturnya dan kemudian berada masuk lagi ke garis resisten trend downtrend ini, berarti dia akan kembali downtrend lagi ya. Berarti bisa dibilang ini adalah fast breakoutnya. Jadi kita buat nggak usah jauh-jauh, kita buat aja batasan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini ya, di harga 940-an. Tapi kalau mau maksimal kita buat aja di bawah garis MA 50 atau di bawah MA 200-nya. Tapi di sini bisa dibilang sudah lebih dari 10%. Jadi mending amannya kalau saya pribadi, saya akan cut loss saya akan 1 tick aja di bawah area sini di harga 940, dimana masih di bawah 10%-an ya. Dan kemudian untuk target kita di harga 1100 dengan presentasi 10,55% ya. Nah, jadi di sini bisa bilang ya cukup menarik juga ya saham BRPT ini, dimana dia sudah breakout dari resisten trend downtrend mayornya atau resisten yang cukup kuat dan akhirnya sudah berhasil di breakout. Dan kemudian sudah sempat retest juga dan hari ini menguat 4,19%. Jadi target selanjutnya di harga 1100-an ya. Jadi dengan presentasi dari harga saat ini sekitar 10,55%. Oke, seperti itu ya. Atau kalau mau masuk sekarang juga nggak masalah. Kalau mau masuk nanti ketika dia nunggu koreksi lagi juga nggak masalah juga ya. Yang pasti selagi dia masih tetap berada di atas support strukturnya ini masih aman ya. Selanjutnya ada saham Cepin.
Nah, saham Cepin ini juga sama seperti saham BRPT tadi. Kalau saham Cepin ini bisa dibilang dia dari struktur MA-nya juga sudah mulai ada perlawanan ya. Dimana di sini bisa dibilang sudah hampir MA50 sudah hampir mendekati MA200, tinggal sedikit lagi aja akan terbentuk golden cross-nya. Dan kemudian di sini kalau kita lihat di sini juga dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrend mayornya ya di sini ya. Sini resisten awalnya, resisten keduanya, dan kemudian di sini resisten ketiganya, dan kemudian sudah berhasil di breakout ya di area sini. Di sini, dan kemudian saat ini harga saat ini sudah berada di atas MA 200-nya dan kemudian sudah berada di atas MA 50 juga. Nah, jadi kalau kita masuk di harga closing hari ini di harga 5.900-an dengan presentasi cut loss kita di harga 5.600 tepat di bawah MA 50-nya dengan presentasi 5,08% ya. Jadi sama seperti saham BRPT tadi, bisa dibilang sekitar 5%-an. Dan target terdekat kita di harga 6.525 dengan presentasi 10,59%. Ternyata benar-benar mirip ya dari saham BRPT tadi. Dari strukturnya juga mirip dan kemudian dari risk rewardnya juga hampir mirip ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi targetnya di harga 6.525 dengan ini dengan presentasi 10,59% dan kemudian itu adalah area resisten sebelumnya di tanggal 25 Januari 2022 ya. Oke, seperti itu ya. Jadi cut loss-nya kita buat maksimal di bawah MA 50-nya di harga 5.600-an. Selanjutnya ada saham enak. Nah, saham enak ini bisa dibilang cukup menarik ya, dimana kalau kita lihat dari polanya sendiri, di sini ada pola double. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus juga karena sudah terlewati ya. Nah, di sini ada pola double bottom ya. Nah, ini ada pola double bottom dan kemudian sudah berhasil di breakout. Berarti ada kemungkinan saham ini akan lanjut bergerak naik ya dari saham enak ini, dimana sendiri kalau kita lihat dari trennya sendiri cukup menarik ya, dimana walaupun MA 200-nya belum muncul karena dia masih baru ya, dan kemudian tapi saat ini harga masih tetap konsisten berada di atas MA 50-nya dan kemudian dia sudah berhasil breakout dan hari ini menguat 7,12%-an. Oke, kita akan lihat dari untuk resisten selanjutnya karena dia sudah menembus harga tertinggi sebelumnya ya. Jadi kita bisa gunakan dengan menggunakan bantuan dari Fibonacci ekstensi. Misal saya buat seperti ini. Saya tarik dari swing low-nya dan kemudian saya tarik ke swing high-nya dan kemudian saya tarik lagi ke swing low-nya lagi ya. Oke, seperti ini. Jadi target selanjutnya adalah di harga 1905 dan kemudian hari ini ternyata dia bisa dibilang closingnya di harga 1880. Oke, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri di sini. Oke, ternyata sudah cukup tebal ya kalau kita masuk di harga 1880 ini, dan kemudian target kita untuk dari Fibonacci ekstensinya di sini ya. Pertama itu di harga 1905 dengan presentasi 1,33% dan nggak menutup kemungkinan juga resisten ini juga akan berhasil di breakout juga ya, seperti ini. Dan kemudian target selanjutnya di harga 2145 ya. Nah, tentunya di sini pilihannya untuk saham enak ini, pilihannya pertama apakah kita mau masuk sekarang atau kita tunggu nanti ketika dia kembali turun lagi, misal menyentuh harga atau menyentuh ke area support ini, misal di harga 1790-an ya. Tujuannya sama seperti sebelumnya, ketika kita tunggu dia turun, kita bisa dibilang mencari barang diskon ya, semoga aja dikasih. Jadi bisa dibilang untuk mempersempit persentasi cut loss kita dan memperlebar target take profit kita ya. Oke, tapi itu kalau diberi kesempatan. Tapi kalau mau masuk pun bisa dibilang cukup menarik juga ya. Kalau kita misal masuk di harga closing hari ini di harga 1880, batasan cut loss kita satu tick di bawah area sini, di bawah harga 1755, dengan kita buat aja, coba saya paskan dulu satu tick atau dua tick ya. 1 2. Oke, di harga 1740 dengan presentasi 7,45%, masih dibilang masih di bawah 10% ya batasan cut loss kita. Dan kemudian target pertama kita di sini di harga 1905 dengan presentasi 1,33% dan nggak menutup kemungkinan juga dia akan sampai ke area resisten selanjutnya di harga 2145 dengan presentasi 14,10%. Jadi tentukan pilihan kalian ya, mau masuk sekarang atau kita tunggu nanti dia kembali retest ke area-area supportnya, misal di harga 1700-an ya, 1780-an ini. Tapi kalau dari trennya sendiri sangat-sangat menarik ya untuk saham enak ini ya. Selanjutnya ada saham ENRG.
Nah, saham energi ini juga sama ya. Jadi seperti saham enak tadi, di mana dia terbentuk pola double bottom seperti ini, dan kemudian dia sudah berhasil breakout, dan kemudian hari ini dia minus 4,96%. Dan tapi kalau kita lihat dari trennya sendiri, saham ini masih bergerak uptrend ya. Dimana kalau kita lihat dari MA50 dan MA200-nya masih solid, MA50 berada di atas MA200. Dan di sini juga kalau kita buat strukturnya itu masih uptrend ya, jadi masih valid, terbentuk lower high, lower high, lower high, lower high, dan kemudian akan kemungkinan dia akan terbentuk lower high selanjutnya di area sini ya. Nah, tapi di sini kalau kita asumsikan kalau misal kita masuk di harga closing hari ini, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri apakah menarik atau enggak. Di sini cut loss kita satu tick di bawah area sini aja, dan target selanjutnya ada di sini ya. Oke, seperti ini ya. Jadi misal kita masuk di harga 268, di mana itu adalah closing hari ini, batasan cut loss kita satu tick di bawah support trendline uptrend ini, di mana di sini kalau sudah ditembus berarti MA50 juga sudah ditembus ya. Di harga 228 dengan presentasi cut loss kita sekitar 15%-an, dan target kita di harga 336 ya. 336, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di tanggal 9 Juni itu ya, di tanggal 9 Juni 2022 dengan presentasi 25,37%-an ya dari saham energi ini. Nah, jadi di sini ya bisa dibilang untuk risknya atau resiko cut loss kita bisa dibilang sudah agak mengkhawatirkan ya, sudah lebih dari 10%. Cuman nanti tentukan pilihan kalian ya, kalian mau masuk di mana, masuk di harga 268 ini atau kita tunggu aja dia kembali ke harga-harga misal di harga 250-an ya. Untuk tujuannya sama, jadi untuk memperkecil batasan cut loss kita dan memperlebar target take profit kita ya, dimana sebelum 14% kalau misal kita dapat nawar di harga 248, kita akan dapat atau batasan cut loss kita akan jadi sebelumnya 15%, jadi akan cuman 8% aja kalau kita dapat di harga 248, kalau dapat ya, kalau dikasih ya. Semoga aja kalau beruntungnya, yang penting kita sabar, semoga berharap kita dapat di harga lebih murah lagi dan kemudian kita dikasih di harga lebih murah untuk memperkecil persentase cut loss kita. Tapi kalau emang yang mau legowo, misal mau masuk di harga-harga saat ini pun juga nggak masalah, tapi kita perlu perhatikan kalau kita masuk di harga 268 ini, kita harus siap kehilangan sekitar 15%-an kalau dia ternyata nanti bergerak turun. Tapi kalau seumpama nanti dia bergerak naik, kita harus siap juga mengantongi sekitar 25,37%, dimana itu nggak menutup kemungkinan ya, karena saham ini sendiri secara trennya masih sangat-sangat kuat ya untuk saham energi ini. Selanjutnya ada saham UNTR. Nah, UNTR ini kalau kita lihat ya dari trennya atau dari MA-nya di sini masih valid uptrend, di mana MA50 masih berada di atas MA200, dan kemudian saat ini atau harga saat ini di tanggal 3 Agustus tadi, di mana dia sudah berhasil breakout dari area resistance sebelumnya di harga 33.325, di mana itu adalah harga tertinggi sebelumnya di tanggal 8 Juni 2022, dan kemudian hari ini dia closing di harga 33.950-an. Berarti dia sudah berhasil breakout dari area resisten ini ya. Oke. Dan kemudian kalau kita lihat berarti dia sudah berhasil breakout, dan kemudian target dia selanjutnya kemana? Oke, di sini internetnya mungkin agak gangguan ya ini ya. Oke, saya pause dulu. Oke, ternyata nggak jadi dan udah muncul ya. Nah, jadi untuk saham ini sendiri berarti dia sudah cukup menarik ya, dimana bisa dibilang kalau polanya sendiri sudah cukup jelas ya seperti ini ya. Dimana kemarin dia sempat turun dan kemudian ternyata di sini dia kembali naik lagi dan kemudian membentuk formasi uptrend seperti ini, dimana supportnya sudah semakin lama semakin meninggi ya. Di sini adalah support awalnya, kemudian terbentuk lower high di sini, terbentuk lagi lower high, terbentuk lagi lower high, dan terbentuk lagi lower high di sini, dan kemudian dia lanjut naik dan lanjut nge-breakout area resistance sebelumnya ya di sini ya. Nah, jadi target selanjutnya di harga 40.575 ini, dimana itu adalah area resistance sebelumnya di tanggal 19 Januari 2018-an ya. Oke, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri, apakah kita sudah bisa mulai masuk dengan risk yang bagus. Apakah kita sudah ketinggalan atau belum? Misal kita masuk di harga berapa itu? 33.950 ya. Coba kita lihat, dan batasan cut loss kita yang pertama di satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 32.950 untuk batasan cut loss yang pertama.
Dan kemudian batasan cut loss yang kedua, coba kalau kita lihat di bawah MA50 ternyata sudah lebih dari 10% ya. Jadi tidak saya sarankan, mending pilih aja batasan cut loss yang pertama untuk yang trading jangka pendek ya. Jadi kalau untuk yang jangka panjang silahkan batasan cut lossnya bisa kita maksimalkan di bawah MA200 nya ini ya, dengan persentase sekitar 21,65% kalau emang yang mau jangka panjang. Tapi kalau untuk trading jangka pendek ya mending 1 tick atau 2 tick aja di bawah harga 33.325 ini aja. Dimana di sini saya asumsikan di harga 32.925 dengan persentase 3,02%, dan target resisten selanjutnya kita adalah di harga 4.575 ya di sini dengan persentase 19,51%. Jadi bisa dibilang risk rewardnya cukup menarik ya dari saham UNTR ini, dimana secara trennya sendiri saham ini masih bergerak uptrend dan kemudian nggak menutup kemungkinan juga dia akan sampai ke area resisten selanjutnya dengan persentase 19,51%, dan batasan cut loss terdekat kita bisa dibilang masih di bawah 5%. Oke, jadi sudah selesai ya, 8 saham sudah kita analisis bersama, sudah kita lihat dari risk rewardnya sendiri seperti apa, dan kemudian dari trennya juga kita sudah analisis. Jadi ada beberapa yang masih harus kita tunggu lagi untuk dapat di harga termurahnya untuk memperkecil batasan cut loss kita ya. Oke, sekali lagi di sini bukan ajakan jual, bukan ajakan untuk kita harus membeli saham-saham ini. Jadi saya hanya memberikan aja pandangan mungkin ke depannya saham-saham ini akan sesuai dengan yang saya targetkan, atau malah ada beberapa saham yang ternyata kita bergerak turun dan ngejebol area supportnya. Tapi kita harus, yang namanya di saham itu kita harus disiplin ya. Kalau sudah waktunya cut loss ya sudah, kita cut loss aja, kita cari saham-saham yang lain yang masih menarik untuk tren ke depannya. Oke, seperti itu aja ya. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.